Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia Puspita Dewi dengan NIM 2104034018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi titrasi asam atau asidimetri. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Elvia Siskaya Saputri MSI yang telah memberikan kami tugas serta membantu dalam proses pembuatan materi ini. Saya dari D4 Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini ada pengertian titrasi, yaitu metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan di laboratorium untuk menentukan konsentrasi suatu reaktan. Keberhasilan dalam titrasi asam basa sangat ditentukan oleh kinerja indikator yang mampu menunjukkan titik akhir dari titrasi. Suatu zat dapat dikatakan sebagai indikator titrasi asam basa jika dapat memberikan perubahan warna sampel seiring dengan terjadinya perubahan konsentrasi ion hidrogen atau perubahan pH. Tujuan titrasi ini yaitu untuk menentukan secara kuantitatif suatu zat dalam larutan dengan zat atau larutan lain yang konsentrasinya telah diketahui melalui reaksi secara bertahap hingga mencapai titik stoikiometri. Ada pula prinsip titrasi itu melibatkan asam maupun basa sebagai titer maupun titran. Titran adalah larutan standar, yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dan ditempatkan dalam biuret. Sedangkan titran adalah larutan yang akan ditentukan konsentrasinya, biasanya ditempatkan dalam lampu Erlenmeyer. Titrasi asidimetri merupakan suatu metode pengukuran kadar kebasaan suatu zat dengan menggunakan larutan asam sebagai standar. Standar asam yang sering digunakan yaitu asam klorida atau HCl dan asam sulfat atau H2SO4. Kedua asam tersebut umumnya ada dalam keadaan pekat. Reaksi kimia yang digunakan sebagai dasar titrasi yang pertama ada asam kuat dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, asam lemah dan basa kuat, yang terakhir ada asam lemah dan basa lemah. Ada pula jenis-jenis titrasi asidimetri, yaitu titrasi asidimetri langsung dan titrasi asidimetri tidak langsung. Titrasi asidimetri langsung menjadi titrasi yang paling mudah dan sederhana untuk dilakukan, karena dalam titrasi ini kita hanya perlu meneteskan titran ke dalam larutan analit, sehingga reaksi akan terjadi secara langsung, dan kita akan mendapatkan titik akhir titrasi secara langsung. Dalam titrasi asidimetri langsung ini, kita bisa memperoleh jumlah mol dari larutan analit berdasarkan hasil perhitungan secara langsung. Perhitungan dalam metode titrasi langsung ini pun juga cukup sederhana. Contoh titrasi asidimetri secara langsung yaitu penentuan kadar larutan amonium hidroksida atau NH4OH yang merupakan suatu basa lemah dengan larutan asam klorida atau HCl yang merupakan asam kuat. Dalam titrasi asidimetri tersebut, HCl yang telah kita ketahui konsentrasinya dapat diteteskan secara langsung ke dalam larutan NH4OH. Nah, selanjutnya ada titrasi asidimetri tidak langsung. Ini juga biasa disebut dengan titrasi balik. Titrasi balik umumnya digunakan karena reaksi yang lambat antar titran dengan larutan titrat, tidak stabilnya larutan titrat yang diteliti, atau indikator yang mengatakan bahwa titrasi langsung tidak cocok untuk dilakukan. Faktor-faktor tersebut membuat titrasi langsung tidak efektif karena dalam proses titrasi langsung, reaksi harus berjalan secepat mungkin agar titik akhir titrasi bisa langsung terlihat. Contoh titrasi asidimetri tidak langsung yaitu pada penentuan kadar aspirin atau asam asetil salisilat. Metode dilakukan dengan titrasi balik karena aspirin tidak dapat diuji secara titrasi langsung dikarenakan reaksi yang lambat sehingga akan mengganggu penentuan titik akhir titrasi. Ada pula tahapan dalam proses titrasi asidimetri. Yang pertama yaitu pembuatan larutan baku. Larutan baku menjadi bagian penting dalam titrasi asidimetri. Hal itu karena tingkat ketelitian titrasi akan ditentukan dari bagaimana kita membuat suatu larutan baku. Larutan baku primer yang merupakan larutan utama harus kita buat pertama, kemudian diikuti dengan larutan baku sekunder. Perbedaan larutan baku primer dan sekunder yaitu dalam
Larutan baku primer umumnya terbuat dari zat yang stabil dan tidak mudah rusak, sehingga tidak akan membuat konsentrasi zat berubah jika disimpan. Yang selanjutnya ada standarisasi larutan titran. Sebelum melakukan titrasi, kita harus melakukan standarisasi terhadap titran yang akan kita gunakan. Tujuan dilakukannya standarisasi ini adalah untuk mengetahui konsentrasi dari titran dan mencegah kesalahan pengujian dikarenakan titran yang rusak. Maka dari itu, standarisasi sebaiknya dilakukan secara berkala sebelum titrasi, sehingga hal itu akan mengantisipasi ketika terjadi kerusakan pada titran yang menyebabkan perubahan konsentrasi. Penentuan indikator yaitu yang selanjutnya memiliki peran yang sangat penting dalam hal yang akan didapatkan pada titrasi. Hal itu karena indikator akan sangat menentukan bagaimana titik akhir titrasi terjadi dan di mana kita akan menghentikan proses titrasi. Dalam titrasi asidimetri, titran yang digunakan merupakan larutan asam, sedangkan larutan analit yang diuji merupakan larutan basa. Hal itu berarti setelah melalui titik ekuivalen titrasi, maka larutan asam akan berlebih sehingga membuat larutan sampel menjadi bersifat asam. Yang selanjutnya ada cara melakukan titrasi. Yang pertama, zat penitrasi atau titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam burat. Yang kedua, zat yang dititrasi atau titrat ditempatkan pada wadah atau Erlenmeyer yang ditempatkan tepat di bawah burat berisi titran. Selanjutnya ditambahkan indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator phenolphthalein. Rangkai alat titrasi dengan baik. Burat harus berdiri tegak, wadah titrat tepat di bawah ujung burat, dan tempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat. Yang selanjutnya, atur titran yang keluar dari burat. Titran dikeluarkan sedikit demi sedikit, sampai larutan di dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi. Inilah daftar pustaka yang saya gunakan, beserta referensinya ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.